Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang titrasi argentometri atau titrasi pengendapan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fikarisma Agustin, 2. Alivia Nurafifah, 3. Wahyu Aprilia Pertiwi. Argentometri. Istilah argentometri diturunkan dari bahasa Latin yaitu argentum yang berarti perak. Argentometri merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+ atau perak. Pada titrasi argentometri, zat pemeriksaan yang telah dibubuhi indikator dicampur dengan larutan standar garam perak nitrat atau AgNO3. Dengan mengukur volume larutan standar yang digunakan sehingga seluruh ion Ag+ mengendap, sehingga kadar garam dalam larutan dapat ditentukan. Titrasi pengendapan yaitu jumlah metode tidak sebanyak titrasi pada asam basa ataupun titrasi redoks. Sulit mencari indikator yang sesuai, kemudian komposisi endapan sering tidak diketahui dengan pasti. Istilah dalam titrasi pengendapan. Untuk yang pertama, kelarutan, yaitu konsentrasi larutan jenuh zat padat atau kristal di dalam suatu pelan pada suhu tertentu. Contohnya pada reaksi PaSO4 menjadi Pa+ plus SO4 2-. Tetapan hasil kali kelarutan dalam keadaan sebagai berikut. Kemudian untuk yang kedua, larutan jenuh. Larutan jenuh dapat dicapai dengan penambahan zat secara terus-menerus hingga zat tidak melarut lagi, atau dengan cara menaikkan konsentrasi ion-ion tertentu hingga terbentuk endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu 1. Suhu, 2. Sifat pelarut, 3. Ion sejenis, 4. Aktivitas ion, 5. pH, 6. Hidrolisis, 7. hidrolisida logam, 8. Pembentukan senyawa kompleks. 1. Suhu. Pada kebanyakan garam anorganik kelarutan akan meningkat jika suhu dinaikkan. Sebaiknya proses pengendapan, penyaringan, dan pencucian endapan dilakukan dalam keadaan panas, kecuali untuk endapan yang dalam larutan panas memiliki kelarutan kecil, misal Hg2Cl2, MgNH4PO4 biasanya disaring setelah didinginkan di lemari es. 2. Efek sifat pelarut. Kebanyakan zat anorganik larut dalam air dan tak larut dalam pelarut organik. Pada analisa kimia, perbedaan kelarutan menjadi dasar untuk perusakan senyawa. 3. Efek ion sejenis. Endapan akan lebih mudah larut dalam air daripada dalam larutan yang mengandung ion sejenis. Teknik penambahan ion sejenis digunakan untuk penyempurnaan pengendapan, pencucian endapan. 4. Efek aktivitas ion. Banyak endapan yang kelarutannya naik di dalam larutan yang mengandung ion-ion pembentuk endapan. 5. pH. Untuk kelarutan asam lemak akan tergantung dengan pH. Contohnya adalah oksalat, hidrolisida, karbonat. Protein akan bereaksi dengan anion membentuk asam lemak dengan mempertinggi kelarutan garam. 6. Efek hidrolisis. Jika garam dari asam lemak dilarutkan dulu, air akan terjadi perubahan pH akibat proses. Jika hidrolisida logam dilarutkan dalam air, terjadi efek hidrolisis tetapi pH tidak berubah. Ada 3 titik akhir yang digunakan untuk titrasi dengan AgNO3 yaitu 1. Indikator, 2. Amperometri, 3. Indikator kimia. Titik akhir potensiometri didasarkan pada potensial elektroda perak yang dicelupkan dalam larutan analit. Titik akhir amperometri melibatkan penentuan arus yang diteruskan antara sepasang mikroelektroda perak dalam larutan analit. Titik akhir indikator kimia biasanya terdiri dari perubahan warna atau muncul tidaknya kekeruhan dalam larutan yang dititrasi. Syarat indikator untuk titrasi pengendapan analog dengan indikator titrasi netralisasi yaitu 1. Perubahan warna harus terjadi terbatas dalam range pada P atau function dari reagen atau analit. 2. Perubahan warna harus terjadi dalam bagian dari kurva titrasi untuk analit. Berdasarkan pada indikator yang digunakan, argentometri dapat dibedakan atas 1. Metode Mohr. Metode Mohr dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dan larutan standar AgNO3 dan penambahan K2CHO4 sebagai indikator.
Titrasi dengan cara ini harus dilakukan dalam suasana netral atau dengan sedikit alkalis dengan pH 6,5 sampai 9,0. Dalam suasana asam, perak kromat larut karena terbentuk di kromat, dan dalam suasana basa yang akan terbentuk endapan perak hidroksida. 2CrO4 -2 plus 2H sama dengan Cr2O7 -2 plus H2O. Jika pH terlalu besar atau larutan basa akan terbentuk endapan Ag2O. 2. Metode Volhard. Pada prinsipnya adalah penentuan titik akhir dengan ditandai oleh pembentukan senyawa berwarna yang larut. Metode ini dilakukan titrasi secara tidak langsung, di mana dilakukan penambahan AgNO3 berlebih. Kelebihan AgNO3 dititrasi dengan larutan baku KCNS 0,1N atau amonium tiocyanat 0,1N. Indikator yang digunakan adalah besi 3 nitrat atau besi 3 amonium sulfat. Prinsip titrasi. Larutan perak ditambahkan berlebihan ke dalam larutan halida. Contohnya, Br plus Ag plus menjadi AgBr, terbentuk endapan. Setelah bereaksi sempurna, endapan diserang dengan larutan baku tiocyanat. Contohnya yaitu Ag plus SCN- menjadi AgSCN yang terbentuk larutan. 3. Metode Cafagens. Pada metode ini digunakan indikator absorpsi. Senyawa yang biasa digunakan adalah fluororesin dan erosin. Contohnya Hg plus 2 Cl- menjadi HgCl2. 4. Metode kekeruhan. Pada metode ini digunakan larutan baku natrium klorida, di mana larutan tersebut dititrasi dengan larutan perak dengan adanya asam nitrat bebas atau sebaliknya dengan persyaratan tertentu. Penambahan indikator tak diperlukan karena adanya kekeruhan yang disebabkan penimbunan beberapa tetes suatu larutan pada larutan yang lain yang menandakan titik akhir belum tercapai. Titrasi dilanjutkan hingga tidak ada kekeruhan lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.